Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa bertemu dalam pertemuan keempat kali ini di MK Ekologi yang akan membahas tentang ekologi interaksi organisme dan lingkungan. Sebelumnya sudah ada di pertemuan pertama itu membahas tentang biodinamika agroekosistem oleh Ibu Dr. Yuni, kemudian pertemuan kedua oleh Bapak Ahmad Mugofar yang membahas tentang muslim dan ekologi. Kemudian yang ketiga dengan Ibu Anissa yang membahas tentang ekosistem. Dan kali ini dengan Bis Ika yang akan membahas tentang ekologi interaksi organisme dan lingkungan. Semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat, kemudian tetap semangat belajar walau hanya dari rumah saja ya, via virtual. Di sini saya akan share screen. Baik. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah ekologi interaksi organisme dan lingkungan. Interaksi adalah suatu aksi atau suatu tindakan yang sangat berkaitan, kemudian yang sangat berpengaruh antara dua objek ataupun lebih. Jadi, kalau kita berbicara tentang interaksi, pasti akan terjadi, tidak mungkin makhluk hidup itu tidak berinteraksi dengan baik itu dengan makhluk hidup yang lain, kemudian baik itu dengan lingkungan. Ya, jadi interaksi ini pasti akan terjadi. Saat kita berbicara tentang interaksi juga tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya komponen penyusun dari ekosistem itu sendiri. Yang pertama adalah komponen yang kita sebut dengan komponen abiotik. Kemudian yang kedua adalah komponen biotik. Saat kita berbicara tentang komponen abiotik, berarti adalah komponen yang tidak hidup, yaitu ada suhu, ada udara, ada tanah, ada air, kemudian sinar matahari. Contoh dari komponen dan yang lainnya. Kemudian ada yang kita sebut sebagai komponen biotik. Saat kita berbicara komponen biotik berarti adalah komponen yang hidup. Makhluk hidup itu contohnya ada apa saja? Ada manusia, ada hewan, kemudian ada tumbuhan, ada mikroorganisme ya. Kemudian bagaimana sebenarnya interaksi antar komponen tersebut? Yang pertama adalah interaksi antar komponen abiotik. For example, yang pertama adalah pelapukan batuan dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Yang kedua adalah cuaca dan iklim mempengaruhi keberadaan air dalam suatu wilayah. Contohnya seperti apa? Misalnya pada saat cuaca musim hujan gitu ya, kemudian pada saat cuaca panas atau kita sebut musim kemarau, berpengaruh tidak keberadaan air? Tentu saja sangat berpengaruh. Keberadaan air dalam satu wilayah itu tentu saja sangat berpengaruh. Kemudian bagaimana dengan iklim? Apakah mempengaruhi? Ya tentu saja sangat mempengaruhi keberadaan air di dalam suatu wilayah. Wilayah iklim yang tropis atau iklim subtropis pasti akan berbeda. Kemudian yang ketiga, cahaya matahari. Jadi pada saat intensitas cahaya matahari itu meningkat, ini juga bisa cahaya matahari itu berinteraksi dengan air. Jadi pada saat intensitas cahaya matahari itu meningkat, ini yang mengenai suatu perairan yang mengenai suatu perairan itu meningkat, dia juga bisa mengakibatkan yang namanya laju penguapan juga meningkat. Selanjutnya, interaksi komponen yang kedua, interaksi antar komponen abiotik dengan komponen biotik. Komponen biotik contohnya kita ya manusia perlu tidak, memerlukan air tidak? Perlu, udara perlu, kemudian sinar matahari perlu. Jadi di sini contohnya adalah tumbuhan. Apakah tumbuhan memerlukan air? Tentu saja perlu. Apakah tumbuhan memerlukan udara? Tentu saja perlu. Apakah cahaya matahari apakah tumbuhan memerlukan cahaya matahari? Tentu saja perlu. Dalam suatu proses apa? Proses yang kita sebut sebagai proses fotosintesis ya. Ini dalam metabolisme masuk di dalam anabolisme ya, karena anabolisme itu adalah proses penyusunan dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Salah satunya adalah proses fotosintesis. Jadi kalau misalnya tumbuhan tidak ada yang namanya air, kemudian tidak ada udara, apakah proses fotosintesis berjalan dengan maksimal? Tentu saja tidak, gitu ya. Sekarang
Kemudian kita bahas untuk reaksi fotosintesis. Di situ ada yang namanya 6CO2 ditambah 6H2O. Kemudian dengan bantuan cahaya akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa plus 6O2. Jika salah satu unsur ini tidak ada, otomatis tidak akan terjadi yang namanya proses fotosintesis. Kemudian proses fotosintesis inilah yang akan dimanfaatkan tumbuhan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selanjutnya adalah angin. Angin membantu tumbuhan dalam proses penyerbukan. Jadi tumbuhan ini dalam proses penyerbukan dibantu oleh banyak hal. Salah satunya adalah angin. Kemudian yang ketiga adalah air sebagai habitat ikan atau air sebagai tempat tinggal ikan. Ada interaksi di sini. Kemudian selanjutnya adalah interaksi antar komponen biotik, komponen yang hidup dengan komponen biotik juga. Dengan komponen hidup. Jadi saling berinteraksi antara komponen biotik dengan komponen biotik. Interaksinya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah interaksi antar organisme, yang kedua adalah interaksi antar populasi, dan yang ketiga adalah interaksi antar komunitas. Bagaimana bentuk interaksinya? Kita lihat pada slide selanjutnya. Yang pertama adalah interaksi antar organisme. Yang pertama yaitu netralisme. Kenapa disebut netral? Netralisme ini seperti apa, Miss Ika? Jadi netralisme ini adalah interaksi antara dua jenis organisme yang tidak saling mempengaruhi meskipun makhluk hidup tersebut berada dalam habitat yang sama. Jadi netral, tidak saling mempengaruhi, tidak saling mengambil, tidak saling berkompetisi, tapi mereka hidup dalam habitat yang sama. Misalnya, contohnya di sini ada yang namanya ayam dengan sapi. Kemudian kalau di rumah kalian mungkin ada ayam dengan kucing, itu salah satu interaksi netral. Kemudian yang kedua adalah predasi. Predasi adalah hubungan antara mangsa, prey, dengan pemangsa atau yang kita sebut dengan predator. Jadi organisme satu memakan organisme yang lain untuk keperluan hidupnya. Contohnya adalah singa memakan rusa. Kemudian di sampingnya juga ada contoh zebra. Jadi ada predator di sini, kemudian di sini juga ada prey. Organisme ini singa memakan organisme yang lain atau di sini ada rusa untuk keperluan hidup dari si predator ini. Next ada yang namanya parasitisme. Saat kita berbicara tentang parasit berarti mengganggu, yaitu hubungan antara organisme yang berbeda spesies bila salah satu organisme hidup pada organisme yang lain, organisme satu hidup pada organisme yang lain, dan organisme ini mengambil makanan dari inang, sehingga bisa merugikan. Merugikan di mana? Merugikan di inangnya, karena makanan inang diserap atau diambil oleh si parasit ini. Contohnya pada tanaman, di sini ada tali putri menempel pada tumbuhan ya. Biasanya kalau di rumah kalian mungkin tali putri ini ada di pagar hidup ya, pagar hidup, kemudian ada tali putri ini menumpang hidup pada pagar hidup ya, kemudian pagar hidup ini dirugikan dengan makanannya diambil oleh tali putri. Kemudian yang kedua ini adalah Rafflesia arnoldi. Nah, pada Rafflesia arnoldi kita ketahui tidak mempunyai akar, tidak mempunyai batang, tidak mempunyai daun. Otomatis dia akan mengambil, di sini dia menempel dengan tanaman lain atau tumbuhan lain, menempel untuk mengambil hasil fotosintesis dari tumbuhan yang lain, jadi parasit. Kemudian yang keempat adalah komensalisme. Komensalisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Jadi spesies satu diuntungkan, spesies yang lain tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Contohnya adalah di sini pada ikan parimanta dan ikan remora. Jadi ikan parimanta ini tidak terganggu dengan keberadaan ikan remora. Ikan remora ini mendapatkan keuntungan dengan berada di dekat atau di sekitar dari ikan parimanta. Keuntungannya apa? Yang pertama, dia bisa mendapatkan sisa makanan dari ikan parimanta, dan yang kedua dia bisa terhindar dari yang namanya ikan yang akan memangsa si ikan remora ini. Bisa terhindar dari predator ikan yang akan memangsa si ikan remora. Jadi dua keuntungannya. Kemudian bagaimana dengan parimanta? Parimanta tidak merasa diuntungkan dan tidak merasa dirugikan dengan keberadaan ikan remora ini.
Kemudian yang kelima adalah mutualisme. Mutualisme berarti saling menguntungkan, yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi tidak ada yang dirugikan, keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah pada lebah dan pada bunga. Jadi lebah mendapatkan makanan dari nektar bunga, kemudian bunga dibantu penyerbukannya oleh lebah. Kemudian yang kedua, di sini ada yang namanya burung oxpecker, burung oxpecker dengan zebra. Zebra mendapatkan keuntungan dengan bersihnya parasit atau kuman yang berada di punggung zebra. Kemudian burung oxpecker mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan makanan yang berupa parasit dan parasit atau kuman di punggung zebra. Selain itu, burung oxpecker ini membantu zebra. Membantu dalam apa? Karena burung oxpecker ini sebagai sinyal atau alarm bahwa zebra itu dalam kondisi yang bahaya. Misalnya predatornya datang, gitu, pemangsa datang, seperti itu. Jadi saling menguntungkan. Kemudian yang kedua, tadi kita sudah berbicara tentang interaksi antar organisme. Yang kedua, kita akan membahas interaksi antar populasi. Populasi itu adalah kumpulan dari individu sejenis yang tinggal dalam, yang hidup dalam habitat yang sama, ya. Yang pertama adalah alelopati. Alelopati merupakan interaksi antar populasi. Jadi maksudnya interaksinya seperti apa? Jadi indikatornya sangat jelas bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi yang lain. Contohnya adalah di sekitar pohon walnut. Biasanya di pohon walnut ini jarang ditumbuhi oleh tumbuhan yang lain di sekitar pohon walnut. Karena pohon walnut ini menghasilkan suatu zat yang bersifat toksik. Kemudian jadi menghalangi tumbuhan lain untuk hidup di sekitar pohon walnut. Yang kedua adalah pada mikroorganisme, istilah alelopati dikenal sebagai anabiosa. Contohnya seperti apa? Jamur penicillium ini bisa menghasilkan suatu antibiotik. Nah, antibiotik ini bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri tertentu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita kenal dengan yang namanya interaksi antar populasinya, yaitu kompetisi atau persaingan. Bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama. Tentu saja yang namanya kompetisi itu pasti memperebutkan, mereka mempunyai kepentingan yang sama, kemudian memperebutkan hal yang sama, gitu ya. Kemudian semuanya sama-sama ingin mendapatkan apa yang diperlukan atau yang dibutuhkan, entah itu air, gitu ya. Kemudian bisa juga berebut dalam hal makanan, gitu ya. Jadi untuk terkait dengan kompetisi ini sebenarnya tidak hanya air, ya, tidak hanya memperebutkan air, bisa juga memperebutkan yang namanya pasangan, gitu ya. Kemudian bisa juga memperebutkan hal atau ruang, gitu ya, terkait dengan wilayah kekuasaan, itu juga bisa terjadi yang namanya kompetisi. Dan di dalam kompetisi pasti ada yang namanya kalah atau menang. Jika ketersediaan, misalnya contohnya, jika ketersediaan sumber daya alam banyak, mungkin tidak akan terjadi kompetisi. Tapi pada saat kompetisi ini bisa terjadi juga pada saat sumber daya alam juga semakin sedikit, gitu ya. Contohnya di sini adalah persaingan antara populasi kambing dan populasi sapi. Mereka pasti mempunyai kepentingan yang sama, gitu ya, ingin memperebutkan makanan, yaitu rumput. Seperti itu. Untuk kompetisi sendiri kita mengenal dua. Yang pertama adalah kompetisi intraspesifik. Kemudian yang kedua adalah kompetisi interspesifik. Kita bahas yang pertama, kompetisi intraspesifik. Saat kita membicarakan tentang kompetisi intraspesifik, ini adalah kompetisi yang terjadi, jadi adanya kompetisi pada spesies yang sama, spesiesnya nggak berbeda jenis, spesies yang sama. Contohnya, ular berkompetisi dengan ular untuk mendapatkan makanan. Kemudian untuk mendapatkan pasangan, seperti itu ya. Jadi dalam populasi yang sama. Kemudian saat kita berbicara tentang kompetisi interspesifik, berarti adalah kompetisi yang terjadi pada populasi atau spesies yang berlainan jenis. Spesies yang berlainan jenis. Contohnya di sini adalah populasi kambing dengan populasi sapi. Memperebutkan apa? Memperebutkan rumput di padang rumput. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah interaksi antar komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling
berinteraksi. Jadi ada yang namanya, kalian juga pasti sudah pelajari yang namanya tingkatan makhluk hidup ya. Ada yang namanya sel, ada yang namanya jaringan, kemudian ada yang namanya organ, sistem organ, organisme, kemudian organisme yang sejenis, tinggal kumpulan dari organisme yang sejenis, tinggal dalam suatu habitat yang sama disebut dengan populasi. Kemudian di atas populasi ada komunitas, kumpulan dari populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Kemudian ada ekosistem, hubungan timbal baliknya. Kemudian ada yang namanya bioma, kemudian ada yang namanya biosfer ya. Jadi di sini kita masuk ke tingkatan yang komunitas, yaitu kumpulan populasinya. Contohnya apa? Di sini misalnya komunitas sawah dan komunitas sungai. Komunitas sawah disusun oleh bermacam-macam populasi ya, bermacam-macam organisme yang masuk dalam populasi. Misalnya ada populasi padi di sawah, ada populasi belalang, ada populasi burung, ada populasi ular, ada populasi gulma. Kemudian di komunitas sungai ada apa saja? Terdiri dari ada organisme ikan ya, populasi ikan, ada populasi ganggang, zooplankton, fitoplankton, dan decomposer. Nah, antara komunitas sawah dengan komunitas sungai ini terjadi interaksi dalam bentuk yang namanya peredaran nutrien dari air sungai ke sawah dan peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut. Interaksi antar komunitas cukup kompleks karena tidak hanya melibatkan organisme, tapi juga terjadi yang namanya aliran energi dan makanan. Sebenarnya saat kita berbicara tentang interaksi, pasti kaitannya juga tentang rantai makanan, jaring makanan, piramida makanan, kemudian aliran energi ya nak ya. Karena yang namanya interaksi, contohnya dari komponen abiotik dengan komponen biotik, tumbuhan dengan misalnya contohnya tumbuhan memerlukan yang tadi udara, kemudian air untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian tumbuhan ini kan adalah autotrof, bisa menghasilkan makanan sendiri. Kemudian dia akan dimakan, ada namanya rantai makanan ya, dia akan ada namanya proses makan dan dimakan. Dia akan dimakan oleh herbivore. Kemudian herbivore ini akan dimakan oleh yang namanya karnivore ya, karnivore 1, 2, 3 dan kemudian akan menjadi decomposer gitu ya. Jadi dari proses rantai makanan ini sendiri juga terjadi interaksi antara komponen biotik gitu ya, kemudian dengan komponen biotik dengan komponen biotik itu ada interaksi. Kemudian dari rantai makanan ini juga terjadi yang namanya perpindahan energi atau terjadi aliran energi. Seperti itu ya. Kemudian misalnya pada daur karbon, jadi daur di kehidupan ini sebenarnya memutar terus-menerus seperti itu gitu ya. Yang kita kenal ada yang namanya daur air, daur karbon, kemudian daur nitrogen. Interaksi antar komunitas dapat kita amati misalnya pada daur karbon. Daur karbon melibatkan ekosistem yang berbeda misalnya laut dan darat. Jadi untuk materi ekologi dan interaksi antar organisme dan lingkungan saya rasa cukup sampai di sini. Tapi sebelumnya saya akan membahas dulu pertanyaan dari kelas G terkait yang pertama, apakah komunitas sawah apakah komunitas bisa disamakan dengan seluruh komponen biotik yang berada di dalam suatu ekosistem? Dan yang kedua adalah pertanyaan tentang alelopati. Oke, baik. Yang pertanyaan pertama yang akan saya jawab yaitu, apakah komunitas sawah itu bisa diartikan sebagai semua komponen biotik yang berada di dalam suatu ekosistem? Ya, betul. Jadi, kita bisa menyatakan, walaupun di sini yang tadi sudah saya jelaskan, komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di satu daerah yang sama dan saling berinteraksi, tetapi saat kita berbicara bahwa komunitas adalah seluruh komponen biotik ya, komponen biotik yang terdapat di suatu ekosistem, apakah benar? Benar. Jawabannya adalah benar. Contohnya ada seperti ini. Komunitas tersusun dari kumpulan populasi. Populasi itu adalah kumpulan dari organisme atau yang sering kita sebut individu atau kita sebut sebagai makhluk hidup tunggal. Berarti komunitas itu adalah komponen biotik. Jadi kalau misalnya disampaikan seluruh komponen biotik, itu saja benar. Karena yang dimaksud di dalam, misalnya saat Miss Ika bertanya, komunitas sawah, apa saja? Pasti kalian akan menjawab populasi padi, belalang, burung, ular, dan gulma. Dan itu semua adalah komponen biotik atau komponen hidup. Saat saya menanyakan tentang bagaimana ekosistem sawah, kalian pasti akan menjawab dengan ada populasi apa saja yang terdapat di sana. Ada populasi padi, ada populasi belalang, ada populasi burung, ada populasi ular, ada populasi gulma,
Dan kemudian ada juga komponen abiotik di situ. Ada yang namanya air di situ, kemudian ada namanya udara, ada yang namanya tanah, kemudian mendapatkan sinar matahari. Nah itu, jadi bisa ya, semoga semua bisa membedakan kalau misalnya ditanyakan tentang komunitas sawah dengan ekosistem sawah. Ya. Jadi kalau komunitas adalah komponen biotiknya saja, kemudian saat berbicara ekosistem berarti ada komponen abiotik dan komponen biotik di sana. Kemudian pertanyaan kedua, alelopati. Apakah alelopati itu merugikan? Ya. Jadi tadi interaksi antar populasi itu ada yang namanya alelopati. Alelopati tentu saja merugikan bagi tanaman yang tidak bisa tumbuh di sekitar tanaman si walnut ini. Tadi kan sudah disampaikan, tadi di sini di PPT saya nanti bisa di kalian apa namanya flashback ya, kalian ulang. Yang namanya di sini di sekitar pohon walnut jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik atau racun. Di dalam slide ini dijelaskan bahwa pohon walnut ini hidup di sendiri nih, pohon walnut, pohon walnut, pohon walnut, pohon walnut. Tapi jarang ada tumbuhan lain di sekitar tanaman walnut karena dia menghasilkan zat toksik. Apakah merugikan bagi tumbuhan lain? Tentu saja, karena tumbuhan lain tidak bisa berkembang di sekitar walnut. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah kompetisi itu ada yang kompetisi itu pasti memperebutkan, pasti mempunyai kepentingan yang sama? Untuk kompetisi sendiri, adakah pembagiannya? Ya, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kompetisi itu ada yang namanya kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. Jika kita berbicara tentang kompetisi intraspesifik, berarti adalah kompetisi yang terkait dengan populasi yang sama, misalnya ular dengan ular berebut untuk makanan yang sama atau pasangan yang sama gitu ya, memperebutkan suatu pasangan gitu ya. Kemudian ada yang namanya kompetisi interspesifik. Kompetisi interspesifik adalah kompetisi dari populasi yang berbeda. Jadi kambing dengan sapi berebut rumput di padang rumput, kemudian misalnya populasi yang lain juga ya. Ada misalnya populasi dari singa dengan populasi dari harimau itu memperebutkan mangsa atau prey yang sama seperti itu ya. Jadi kompetisi seperti itu, dan kompetisi juga terjadi pada saat mereka punya kepentingan yang sama dan membutuhkan hal tersebut. Dari tumbuhan sendiri contohnya, apakah tumbuhan juga terjadi ada kompetisi? Ya ada. Antar tumbuhannya ada kompetisi. Misalnya pada saat tumbuhan itu hidup di daerah yang mungkin curah hujannya sedikit, pasti mereka akan berebut dalam hal mendapatkan air, kemudian mendapatkan makanan juga pasti berebut. Jadi hasilnya itu satu pasti ada yang bisa tumbuh dengan baik, yang satunya bisa pertumbuhannya kurang maksimal gitu ya. Seperti itu, jadi kompetisi itu ada. Kemudian saya rasa sudah cukup untuk materi ekologi interaksi organisme dan lingkungan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Tetap stay safe, tetap stay healthy, kemudian tetap semangat walau hanya belajar dari rumah saja ya. Kemudian insya Allah nanti bisa bertemu kembali dengan rekan-rekan saya yang lain, karena untuk video pembelajaran ekologi ini menurut saya salah satu video yang sangat menarik ya, dari semua rekan-rekan dosen juga menjelaskan dengan sangat apik. Kemudian semoga mahasiswa juga di rumah bisa menerima apa yang disampaikan oleh saya, kemudian disampaikan oleh rekan-rekan saya juga dengan baik dan maksimal, dan bisa membantu pembelajaran kalian di rumah ya nak ya. Dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, baik dari tingkah laku, kemudian mungkin dari pertanyaan dari kelas G yang mungkin tidak bisa menjawab secara maksimal, saya juga mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.